Halo, perkenalkan nama saya Maulida dengan nomor induk mahasiswa 20 30 10 50. Lupa nomornya. Tuhan. Aduh, siapa kan harusnya nyaring ini nih. Kupikir kamu tadi nanya aku, lo mau aku jawab. Oh. Nomor indukku lupa. 20 30 10 50. Oh ya. Astaga Tuhan. Sabar, nggak boleh. Iya. Halo, perkenalkan nama saya Maulida dengan nomor induk mahasiswa salah. Halo, perkenalkan nama saya Maulida dengan nomor induk mahasiswa 20 30 10 50 20 11 dari jurusan Arsitektur Universitas Palangkaraya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kalimat. Untuk pembahasan pertama, saya mulai dari frasa. Frasa adalah kelompok kata yang terdiri atas unsur inti dan unsur keterangan yang tidak melampaui batas fungsi sintaksisnya. Artinya, frasa tidak dapat menduduki dua fungsi yang berbeda dalam kalimat sekaligus. Misalnya, satu frasa menduduki fungsi subjek dan predikat. Jika suatu kelompok kata menduduki dua fungsi yang berbeda, berarti telah melampaui batas fungsi. Kelompok kata itu disebut kalimat, bukan frasa. Tidak mengungkapkan pikiran yang utuh dan tidak melampaui batas fungsi, karena hanya menjadi dua bagian kalimat yang hanya menduduki salah satu fungsinya saja. Mungkin fungsi subjek, objek, atau pelengkap, sehingga ujaran itu disebut frasa atau kelompok kata. Setelah itu, pengungkapan pikiran secara utuh dan telah melampaui batas fungsi karena terdiri atas subjek dan predikat, sehingga ujaran itu disebut kalimat, bukan frasa. Lazimnya, frasa terdiri atas dua kata atau lebih yang salah satu unsurnya berupa unsur utama, sedangkan unsur yang lainnya berupa unsur keterangan. Unsur utama merupakan unsur inti, sedangkan unsur keterangan merupakan unsur tambahan. Unsur tambahan lazim disebut atribut atau pewatas. Unsur inti merupakan unsur yang diterangkan, sedangkan unsur tambahan merupakan unsur yang menerangkan. Dengan suatu frasa hanya dapat menduduki salah satu fungsi di dalam kalimat. Artinya, suatu frasa tidak dapat menduduki dua fungsi sintaksis sekaligus, karena jika menduduki dua fungsi sintaksis, deret kata tersebut berarti telah melampaui batas fungsi dan karena itu ia telah berupa klausa atau kalimat. Frasa terdiri atas dua kata atau lebih. Hubungan antara kata yang satu dan yang lainnya adalah hubungan diterangkan dan menerangkan, atau sebaliknya menerangkan dan diterangkan. Berdasarkan letak yang diterangkan dan yang menerangkan, urutan frasa dapat dibedakan menjadi frasa DM atau frasa MD. Urutan DM mensyaratkan bagian yang diterangkan berada di depan atau di sebelah kiri dan bagian yang menerangkan berada di belakang atau sebelah kanan. Bagian yang diterangkan merupakan inti, sedangkan bagian yang menerangkan merupakan atribut. Frasa yang berpola MD pada umumnya berupa frasa verbal atau frasa kelompok kata kerja, dan frasa adjektival atau frasa kelompok kata sifat. Sedangkan frasa nominal cenderung berupa DM. Pokok bahasannya 1. Frasa endosentris. 2. Frasa eksosentris. 3. Wujud frasa. 4. Hubungan antar unsur dalam frasa. Frasa androsentris. Frasa androsentris adalah frasa yang unsur-unsurnya mempunyai distribusi posisi atau letak yang sama dengan unsur lainnya di dalam frasa itu. Frasa androsentris ini dapat pula terdiri atas unsur-unsur yang setara, sehingga unsur-unsur itu dapat dihubungkan dengan kata dan atau kata atau. Frasa androsentris dapat dibedakan menjadi dua, yaitu
frasa hidrosentris koordinatif, dan frasa hidrosentris subordinatif. Frasa hidrosentris koordinatif ialah frasa yang unsur-unsurnya mempunyai kedudukan setara sehingga di antara unsur itu dapat saling menggantikan dan dapat disisipkan kata dan atau. Sementara itu, frasa hidrosentris subordinatif ialah frasa yang unsur-unsurnya tidak mempunyai kedudukan yang setara, sehingga di antara unsur-unsur itu tidak dapat saling menggantikan dan tidak dapat disisipkan kata dan atau kata atau. Frasa eksosentris. Frasa eksosentris adalah frasa yang lingkungan distribusinya tidak sama dengan salah satu unsurnya, sehingga salah satu unsurnya itu tidak ada yang dapat menggantikan fungsi frasa tersebut. Wujud frasa. Frasa dalam bahasa Indonesia dibedakan atas 1. Frasa verbal, 2. Frasa nominal, 3. Frasa adjektifal, 4. Frasa numeral, dan 5. Frasa preposisional. Frasa verbal ialah frasa yang berintikan verba atau kata kerja. Frasa nominal ialah frasa yang berintikan nomina atau kata benda. Frasa adjektifal ialah frasa yang berintikan adjektiva atau kata sifat. Frasa numeral adalah frasa yang berintikan numerilia atau kata bilangan. Dan frasa preposisional merupakan frasa yang berintikan preposisi atau kata depan. Hubungan antar unsur dalam frasa. Makna hubungan antar unsur dalam frasa verbal. Hubungan antar unsur dalam frasa verbal dapat mengungkapkan makna 1. Penjumlahan atau kumulatif, 2. Pemilihan atau alternatif, 3. Pengingkaran atau negasi, 4. Aspek, 5. Keseringan, 6. Keinginan, 7. Keharusan, 8. Kesanggupan, 9. Kepastian, 10. Kemungkinan, atau 11. Tingkat. Makna hubungan antar unsur dalam frasa nominal. Hubungan antar unsur dalam frasa nominal dapat mengungkapkan makna 1. Penjumlahan atau kumulatif, 2. Pemilihan atau alternatif, 3. Pengingkaran atau negasi, 4. Penjelasan, 5. Pembatas, 6. Ketakrifan. Makna hubungan antar unsur dalam frasa adjektifal. Hubungan antar unsur dalam frasa adjektifal dapat mengungkapkan makna 1. Penjumlahan atau kumulatif, 2. Pemilihan atau alternatif, 3. Pengingkaran atau negasi, 4. Tingkat atau gradasi, atau 5. Paling atau superlatif. Makna hubungan antar unsur dalam frasa numeral atau frasa kata. Bilangan ialah frasa yang dibentuk dengan menambahkan kata penggolong seperti ekor, buah, orang, helai, carik, kilogram, batang, lusin, dan kodi. Hubungan makna antar unsur dalam frasa numeral hanya mengungkapkan makna penjumlahan yang dinyatakan dengan atribut yang menyatakan jumlah bagi kata yang menjadi inti. Makna hubungan antar unsur dalam frasa preposisional ialah frasa yang dibentuk oleh preposi atau kata depan yang diikuti unsur lain yang dapat berupa kata benda, kata sifat, atau kata kerja. Preposisi dalam bahasa Indonesia sangat terbatas jumlahnya. Misalnya di, ke, dari, pada, dalam, tentang, dan lain-lainnya. Hubungan makna antar unsur dalam frasa preposisional dapat mengungkapkan makna 1. Keberadaan atau tempat, 2. Cara, 3. Atau permulaan. Sekian pembahasan untuk materi klausa. Terima kasih.